Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Shita, temannya Bu Syifa dan Bu Tati. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Kompetensi untuk muatan IPA yaitu 3.6 dan 4.6. Sedangkan untuk kompetensi bahasa Indonesia yaitu 3.1 dan 4.1. Pernahkah kalian bermain bakiak? Salah satu permainan tradisional di Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakiak yang berasal dari Sumatera Barat. Saat bermain bakiak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Nah, kita akan belajar bagian-bagian dari indera pendengaran yaitu telinga. Yang pertama ada telinga luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Yang kedua ada telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga ada telinga dalam yang terdiri dari tingkap jorong atau oval, tingkap bundar, koklea, dan saluran setengah lingkaran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari telinga luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Yang pertama ada daun telinga, tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga ada saluran pendengaran. Saluran telinga menghubungkan lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya, fungsi telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Selanjutnya yaitu fungsi telinga bagian dalam. Terdapat tingkap jorong atau tingkap oval yang memiliki fungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Selanjutnya ada tingkap bundar yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Nah, terdapat juga rumah siput atau koklea. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. Selanjutnya, terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, tahukah kalian bagaimana cara kerja telinga?
Sita akan menjelaskan cara kerja telinga berdasarkan skema yang disajikan. Pertama, terdapat getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di lubang telinga. Bunyi tersebut dapat menggetarkan telinga. Selanjutnya, getaran telinga dapat menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, oleh saraf pendengaran dikirim ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi apa yang didengar oleh telinga. Telinga sebagai alat indera pendengaran sangat penting untuk dijaga kebersihannya agar berfungsi dengan baik. Sita akan menjelaskan cara merawat telinga. Yang pertama, yaitu dengan cara menjaga kebersihan telinga. Kita dapat menjaga kebersihan telinga dengan membersihkan daun telinga dan lubang telinga. Menggunakan alat pembersih telinga yang halus dan tumpul, misalnya cotton bud atau tisu. Jangan sampai kita menggunakan benda yang tajam ya, karena dapat melukai telinga. Cara merawat telinga yang lain yaitu dengan cara menghindari bunyi yang keras. Kita sebaiknya menutup telinga jika ada bunyi yang terlalu keras, teman. Cara merawat telinga yang selanjutnya yaitu dengan cara memeriksakan telinga ke dokter. Minimal 6 bulan sekali ya. Nah, selanjutnya Sita akan mengajak kalian untuk bermain menebak sumber bunyi. Bunyi yang ditangkap telinga kita dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi dapat berasal dari benda-benda yang ada di sekitar. Kita dapat melakukan percobaan untuk menebak sumber bunyi dari benda sekitar. Kita lakukan percobaan seperti Eko dan teman-teman yuk. Mula-mula, Eko dan teman-teman mengumpulkan berbagai benda seperti kertas, kayu, botol, plastik, dan peluit. Setiap anak memegang satu jenis benda dan bersembunyi di tempat yang berbeda. Lalu, secara bergantian, mereka membunyikan bunyi benda tersebut. Teman-teman yang lain akan mencoba menebak sumber bunyinya. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, kalian dapat membuat laporan kegiatan percobaan. Berikut Sita berikan contoh laporan kegiatan percobaan ya. Coba disimak baik-baik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh Eko dan teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa peluit, kayu, botol plastik, dan kertas merupakan contoh sumber bunyi. Kita dapat mendengar dan menebak bunyi tersebut dengan telinga kita. Telinga kita memiliki kepekaan terhadap bunyi. Telinga yang sehat memiliki kepekaan yang lebih baik. Semakin baik kepekaan telinga kita terhadap bunyi, semakin mudah pula kita mendengar dan menebak. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia. Bacalah cerita tong sampah gotong royong berikut ini dan carilah gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Ayo membaca. Tong sampah gotong royong. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain
menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Sumber bunyi. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam, sudah berubah menjadi tempat sampah yang sangat cantik. Nah, setelah kalian membaca, coba berlatihlah untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tulislah di buku tugasmu ya. Semangat!